Shalom rekan-rekanku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 16 hingga ayat yang ke-34. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang lagi. Kami mau mendengar suara-Mu berbicara kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati setiap kami sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan, firman Tuhan yang kami baca di dalam Alkitab kami boleh sungguh-sungguh menyentuh setiap pribadi demi pribadi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan beberapa ayat bagi kita. Ayat 16 hingga ayat ke-17. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap harinya dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Selanjutnya kita baca ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat barang-barang pujaanmu. Aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudaraku, pelayanan Rasul Paulus di Athena berbeda dengan pelayanan-pelayanan sebelumnya. Seperti biasa, Rasul Paulus memulai pelayanannya dengan menemui orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang memeluk agama Yahudi di sinagog, yaitu tempat ibadah orang Yahudi. Selain berbicara di sinagog, dia juga berdiskusi dengan beberapa orang yang ia temui di pasar. Dia berdebat dengan beberapa filsuf golongan Epikuros dan golongan Stoa. Golongan Epikuros memandang kenyamanan dan ketiadaan rasa sakit sebagai tujuan hidup. Mereka menyangkal adanya hukuman Allah sesudah kematian. Golongan Stoa mementingkan hidup yang benar dan perbuatan baik. Manusia harus mengendalikan keinginan dan perasaan, termasuk menghindari kesenangan dunia. Rasul Paulus juga berdiskusi dengan para filsuf di tempat pertemuan yang dinamakan Sidang Areopagus. Kota Athena adalah kota yang penuh dengan berbagai macam patung berhala. Di tengah berbagai tempat pemujaan di Athena, ada sebuah mezbah yang unik yang dibubuhi tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Rasul Paulus memakai mezbah tersebut sebagai jembatan untuk memperkenalkan Allah yang tidak dikenal oleh masyarakat Athena. Rasul Paulus memperkenalkan Allah sebagai pencipta langit dan bumi serta pemelihara alam semesta. Dengan memperkenalkan keagungan Allah, ia menjelaskan bahwa tidak mungkin menyamakan Allah dengan patung-patung yang dibuat oleh tangan manusia. Kemudian, Allah diperkenalkan sebagai hakim yang adil yang akan menghakimi dunia. Perkenalan ini menjadi jalan untuk memperkenalkan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Seperti biasa, pemberitaan Injil menuai berbagai respons. Ada yang menolak, ada yang mengejek, tetapi ada pula yang menerima berita itu. Di antara mereka yang menjadi percaya, disebut dua nama, yaitu Dionysius dan Damaris. Penyebutan dua nama itu menunjukkan bahwa mereka adalah tokoh penting. Sebagai anggota majelis Areopagus, jelas bahwa Dionysius adalah seorang yang pandai dan berpengaruh. Menurut seorang ahli sejarah gereja kuno bernama Eusebius, di kemudian hari, Dionysius diangkat menjadi uskup Athena pertama. Mengingat bahwa wanita tidak ditonjolkan pada zaman itu, penyebutan nama Damaris menunjukkan bahwa Damaris adalah wanita yang dihormati.
Apakah Anda dan gereja tempat saudara beribadah telah memakai segala kesempatan untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus? Apakah sasaran pelayanan gereja saudara telah mencakup semua golongan, baik itu orang-orang yang pemikirannya sederhana maupun orang-orang yang berpendidikan tinggi? Biarlah ini boleh menjadi perenungan kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar hal yang menarik. Bagaimana ketika Rasul Paulus terjun di tengah orang kafir, dia bisa dengan bijaksana, dengan begitu baik memberitakan firman Tuhan. Tuhan, berikan kami kebijaksanaan dan hikmat yang sama. Berikan kami kerinduan yang sama untuk boleh memberitakan Injil kepada semua orang, tanpa peduli dari golongan mana. Ya Tuhan, berkati kami dan gereja di mana Engkau menempatkan kami, sehingga kami boleh menjadi gereja Tuhan yang terus memberitakan Injil, sehingga orang semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.